Pemirsa TV One yang berbahagia, yang kedua, dalam kaitannya dengan perkara-perkara yang memudahkan agar kita dibukakan pintu rezeki itu adalah kita lebih banyak beristighfar pada sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga hadis yang pertama dikatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu tidak kurang beristighfar. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sesungguhnya aku senantiasa beristighfar tidak kurang dari 70 kali setiap harinya. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur pada sepertiga malam yang terakhir menandakan seorang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mulia. Karena manusia yang kurang beristighfar, kurang memohon ampunan, mungkin saja ada satu pandangan bahwa dia itu sendiri dianggap bisa saja takabur karena merasa dia sudah penuh dengan amal ibadahnya. Bisa saja dia digoda oleh bujuk rayu setan, oleh hasutan syaitan, oleh tiupan syaitan ke dalam dirinya, sehingga kemudian dia merasa sudah mendapatkan suatu kedudukan, sudah melakukan ibadah-ibadah yang baik, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seakan-akan pahalanya sudah begitu banyak. Dia sudah tidak punya lagi kesalahan-kesalahan, dia sudah tidak punya lagi kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya, atau merasa dosanya itu hanya kecil saja, sehingga kemudian orang itu menjadi takabur, menjadi sombong. Nauzubillah summa nauzubillah. Walau apapun kita sudah berusaha melakukan ibadah kita yang terbaik, tetapi kita dianjurkan agar kita senantiasa waspada, karena orang yang melakukan ibadah terkadang ditiupkan rasa ujub, ditiupkan rasa takabur. Jadi rasa ujub, rasa takabur itu sendiri akan membuat orang menjadi lalai. Pertama, orang yang takabur dan ujub di dalam ibadahnya akan membuat dia sendiri menjadi sombong kepada yang lainnya, akan membuat dia kemudian mengecilkan orang yang lain yang dia nilai ibadahnya kalah dengan apa yang sudah dia lakukan, dan dia kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki ibadah yang dia lakukan, ataupun melihat apakah masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam ibadah ataupun perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Apakah tidak ada kesombongan, apakah tidak ada ria, apakah tidak ada rasa unjuk kepada orang yang lain, apakah tidak merasa lebih tinggi kepada yang lain. Sehingga kadang-kadang kita di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, seperti kita membantu orang lain, atau kita berpuasa, atau kita beribadah, bisa jadi kita kemudian terjerumus kepada ketakaburan, kepada ujub. Orang yang kemudian lebih banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, atas segala kehilapan, itu adalah orang yang baik. Maka orang yang baik itu, orang-orang hamba Allah, muslim-muslim yang sejati itu akan senantiasa beristighfar. Bukankah telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah adalah Nabiullah, adalah Rasulullah, kemudian adalah manusia uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, khairun nas, adalah manusia terbaik, khairul anam, khairul anbiya. Walaupun demikian kita dapat membaca, kita dapat mengkaji, kita dapat melihat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah ibadahnya adalah yang terbaik, kekhusyuannya tidak tertandingi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kemudian banyak beristighfar. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak kurang dalam satu hari beristighfar sebanyak 70 kali. Masya Allah. Pemirsa TV One yang berbahagia, dalam kaitannya dengan istighfar itulah kemudian tersambung juga dengan Qiyamul Lail, karena dilaksanakan di sepertiga waktu malam yang terakhir. Dan yang ketiga, selain
kita diperintahkan untuk melakukan qiyamul lail, melakukan istighfar di sepertiga malam yang terakhir, maka yang berikutnya adalah kita dianjurkan untuk banyak membiasakan bersedekah, ta'ahudus sedekah. Maka perkara yang ketiga yang membuka dan memudahkan terbukanya pintu-pintu rezeki bagi kita adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kadang-kadang banyak orang yang melihat atau menilai bahwa bersedekah itu sendiri adalah bagi orang-orang yang telah atau banyak kelebihan rezeki. Sesungguhnya hal yang demikian tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena pengertian sedekah yang dimaksud itu tidak hanya terkait dengan sedekah uang atau kita memberikan sedekah dalam bentuk materi atau uang. Tetapi sedekah yang dimaksud itu adalah suatu kebaikan. Maka apa saja satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, bahkan sebelum kita memberikan kepada orang lain, kita dianjurkan untuk memberikan sedekah itu sendiri kepada keluarga kita yang terdekat, kepada tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tetangga pun juga punya hak untuk kita hormati. Kita berbuat baik bukan dengan pemberian uang saja, tetapi membantu tetangga kita yang kesulitan. Jika mereka kemudian ada kegiatan, kita membantu dengan tenaga kita, membantu dengan tenaga juga sedekah. Kemudian kita menolong orang yang dalam keadaan kesulitan, menunjuki jalan orang yang bertanya ketika orang itu kemudian mencari alamat, kita menunjuki dengan benar, itu juga sedekah. Maka dengan bersedekah itu akan membuka banyak sekali pintu rezeki. Dan sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan itu seperti orang yang memancing ikan. Maka orang yang kesulitan sesungguhnya orang yang lebih perlu lagi untuk bersedekah karena kebutuhannya lebih banyak. Maka dia perlu kemudian untuk berbuat baik agar kemudian dia masuk kategori orang-orang yang baik dan mulia dan mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang berbahagia, dan yang keempat dari perkara-perkara yang membuka dan memudahkan terbukanya pintu rezeki untuk kita adalah kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, maka berzikirlah engkau kepadaku, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepada engkau. Washkuruli wala takfurun, dan banyaklah kalian berterima kasih kepadaku, dan janganlah kalian ingkar. Dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir, zikir dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, zikir ketika kita berdiri, zikir ketika kita dalam keadaan duduk atau bahkan dalam keadaan kita berbaring, bahkan sebelum kita tidur kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan senantiasa mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika kemudian kita dalam keadaan kesulitan dan juga mempunyai banyak keperluan-keperluan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan banyak memberikan kepada kita ijabah, memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena seringnya kita berzikir dan menandakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, demikianlah 4 perkara yang dapat membuka pintu rezeki, yaitu kita diperintahkan untuk melakukan sholat malam, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar di waktu malam, kita juga yang ketiga dianjurkan untuk banyak bersedekah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 perkara ini mudah-mudahan semua hal-hal tersebut akan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semuanya, dan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, yang dipercaya mendapatkan amanah Allah dan mendapatkan karunia Allah berupa rezeki-rezeki yang terbaik yang memberi manfaat dan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.